silakan dibikin dulu. Baik, mohon perhatiannya teman-teman semua. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akan dulu ya. Oke. Yang pertama Afido, saya ya. Ahmad Minan Rais, Akmal Rizal, Alden Eliasa, Al Masnur, Anggia, Anggun Gadisa, Anissa Rahma, Anya Firly, paket ya. Afani, Avisena, Fernando Wilson, Cucu Kunarto, Sinto KS ya. Mailin Eka, Mera Laskia, Muhammad Lutfi Armadan, Nabila Rosenalia, Naisa Ahsanul Muna, Nasela, Nazril Faras, Deswa Fitri Anjani, Nur Maulida, Nur Syafaah, Regina Cleo, Regita Anastasia, Ria Aulia, Rizky Harunisa, Saskia Tunisa, Yusuf Farel, Yusuf Ilham. Oke, ya, terima kasih. Tidak jangan satu ya. Karena sedih karena sakit. Oke, kelas 12G ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi sosiologi ya. Di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas mengenai perubahan sosial ya. Di dalamnya ada modernisasi, kemudian ada globalisasi ya. Kita tahu bahwa globalisasi itu punya apa ya? Punya dampak ya. Banyak dampak positifnya ya. Salah satunya apa? Salah satu dampak positifnya adalah ya perkembangan iptek, kemudian arus apa? Arus perdagangan semakin mudah karena ada ekspor impor ya, kemudian globalisasi memungkinkan batas-batas wilayah antar negara kemudian sudah tidak ada artinya lagi ya, karena sudah administrasi saja, jadi semua bisa masuk. Jadi sirkulasi barang dan jasa semakin cepat ya. Kemudian persaingan semakin apa? Semakin luas, semakin bebas gitu ya. Artinya kamu dari latar belakang apapun bisa bersaing dengan temanmu yang dari latar belakang yang berbeda seperti itu. Nah itu globalisasi ya, positifnya banyak kemajuan-kemajuan yang muncul akibat globalisasi. Tapi ternyata globalisasi punya dampak apa? Negatif ya. Salah satu dampak yang muncul akibat globalisasi itu apa? Ketimpangan sosial. Nah hari ini kita akan bahas secara spesifik mengenai dampak globalisasi yaitu ketimpangan. Nah ini kan sebuah pertanyaan yang besar ya. Nah, nanti saya minta kelas ini kita bagi menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nanti setiap kelompok silakan dibagi 5 kelompok dibagi. Mekanisme pembagiannya bagaimana biasanya? Diacak Pak. Diajak ya. Oke, diajak. Nanti setiap kelompok saya harap variatif ya. Artinya ada di sini ada gender laki-laki dan perempuan ya. Jadi setiap kelompok nanti setidaknya terdiri dari laki-laki dan terdiri dari perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, Oke, saya minta silakan bergabung ke kelompok dulu ya. Kita mekanisme seperti apa? Bagaimana? Spin. Oke, silakan di spin ya. Silakan di spin. Yang ini kan siapa? Anissa ya. Silakan di spin. Nanti kita langsung bergabung ke kelompok terlebih dahulu. Baru kita akan menyaksikan tayangan video ini ya. Tayangan video ini. Nanti instruksi apa yang harus dilakukan dalam diskusi kelompok saya akan jelaskan setelah kelompoknya terbentuk. Sudah belum ini? Ya. Ya, dibentuk 5 kelompok ya. Kita jumlahnya sekitar 34 ya, 34 5 kelompok itu sekitar ada yang 6, ada yang 7 ya. Yang nggak berangkat nggak usah dihitung, nggak berangkat. Tinggalkan ini ya, apa namanya selisihnya cuma 1 kawan. Nah, gitu.
ya dikirim di grup, kemudian langsung mengumpul dengan sesuai dengan yang sudah dibagi sama Anissa ya. Nah, Anya nggak berangkat ya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan langsung membentuk kelompoknya, bergabung ke kelompoknya, baru kita akan melihat tayangan videonya ya. Oke. Sudah? Ya, oke, silakan bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Nanti kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 di depan sini. Ya, silakan. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk berkumpul di kelompoknya. Silakan. Ya, oke. Bisa beralihkan ke depan sebentar ya. Ya, bisa beralihkan ke depan sebentar. Saya akan tayangkan video tentang potret pertimbangan sosial di kota Jakarta ya. Jakarta sebagai salah satu kota masih ibu kota nggak? Masih ibu kota nggak? Oh masih ya. Saya pikir sudah pindah ke Kalimantan ya. Belum, itu OTW Pak. Oh belum ya? Belum. Masih gawe kelapa gendut. Ibu kota Jakarta ini kan salah satu ibu kota Jakarta selain ibu kota negara, kota administratif juga pusat perekonomian dan sebagainya. Biasanya pusat perekonomian itu menjadi tempat pertama kemajuan itu apa? Kemajuan itu terjadi ya dalam era globalisasi. Nah, tapi fakta lainnya, fenomena lainnya ternyata di balik kemajuan yang ada di Jakarta ada apa? Ketimpangan sosial. Ya, kita lihat ya. Ini mohon maaf ya, tidak bisa pakai sound karena Bluetooth-nya tidak bisa terhubung ya. Oscar, maju. Gimana caranya? Kita sepakati bersama ya, kira-kira kalau kalian melihat ketimpangan sosial, apakah ketimpangan sosial itu kita sepakati sebagai sebuah problem? Masalah nggak? Masalah ya. Pertanyaannya kan gini ya, nanti ini sebagai pertanyaan diskusi ya. Kita sudah pelajari bahwa ini globalisasi. Ini artinya sebuah proses di mana keran-keran sekat-sekat yang tadi tertutup sekarang terbuka semua ya. Ya nggak? Idealnya bagaimana? Janji orang-orang yang optimis terhadap globalisasi itu apa?
Globalisasi akan membawa apa? Perubahan yang menuju ke arah apa? Kemajuan, ya, kemajuan. Artinya mas tidak hanya secara maju, tapi apa? Setiap orang punya akses yang sama, ya. Ini kan janji dari globalisasi ya. Setiap orang punya akses yang sama. Tapi ternyata globalisasi faktanya memunculkan sebuah kondisi, yaitu apa? Ketimpangan sosial. Nah, nanti silakan di dalam kelompok diskusikan bagaimana globalisasi itu kok bisa memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu munculnya apa? Ketimpangan sosial. Kenapa kok seperti itu? Nah, kemudian ketika kalian sudah tahu bahwa ketimpangan adalah sebuah masalah, maka kalian coba cari apa? Iya, upaya solusinya. Nah, upaya solusinya bagaimana? Ya, oke, silakan didiskusikan di di kelompok diskusi ya. Yang pertama, jadi dua pertanyaan penting ya. Yang pertama adalah bagaimana globalisasi yang katanya dengan janji-janji akses semua terbuka, persaingan menjadi sangat bebas, semua orang punya kesempatan yang sama ya, nggak ada privilege dan sebagainya, akan membawa kemajuan yang sama, akan membawa kesejahteraan yang sama. Tapi ternyata faktanya globalisasi justru malah menyebabkan ketimpangan sosial, seperti yang tadi digambarkan dalam sebuah video, di mana video itu terjadi justru di pusat kota yang itu sebagai sebuah tanda kemajuan gitu ya, sebagai tanda kemajuan. Nah, kalau kemudian kalian sudah diskusikan kenapa globalisasi itu kok akhirnya menyebabkan ketimpangan, kalian kemudian silakan saling. Kira-kira upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut itu seperti apa? Ya, oke ya, silakan didiskusikan di dalam kelompoknya. Silakan nanti dibuat di selembar kertas ya, poin-poinnya apa saja. Nanti kita diskusikan secara bergantian di depan kelas ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya. 20 menit silakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Kalau ada yang nanti bingung atau mau ditanyakan, silakan angkat tangan, silakan ditanyakan ya. Karena kalau sudah ngerti ini bagus. Dari solusinya biasanya adalah alurnya gimana? Ini nanti kalian alat berpikirnya memikirkan naskah sehingga orang itu persaingan berjalan. Bersaing secara itu kan masalah kira-kira kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Tapi faktanya kalau dengan kesempatan yang sama harusnya setiap orang itu punya kesempatan yang sama kan. Tapi ternyata itu malah karena hal seperti ini jadi kan harusnya bisa merasakan itu dan ambil poinnya ini saya harap yang menawarkan dan faktor yang kamu
hubungan yang terjadi dengan kartu Tapi kan enggak semua tempat sasaran. kan mewakili lansia. Mewakili lansia kan kebetulan saya juga Ya, gitu semua beritanya pikirnya gitu semua. Buat kenangan sendiri gitu. Iya sih. dokter itu lagi yang silakan ya kalau tidak cukup silakan diselesaikan diskusinya, nanti kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok ya. Nanti silakan pada saat kelompok yang lain mempresentasikan hasilnya, terus kelompok yang tidak berpresentasi silakan mengamati apa jawabannya, dan silakan kalau ada yang tidak setuju atau bertanya silakan ditanyakan ya, biar nanti terjadi diskusi seperti itu. Oke, mau maju di depan kelas atau di situ saja? Iya. Oke, di situ aja ya. Silakan kelompok yang pertama yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok apa? Yuk. Kelompok mana? Kita sudah nggak perlu lagi ini ya, tunjuk-tunjukkan ya. Silakan masing-masing kelompok menyediakan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ambil dulu silakan. Ya. Oke, halo yang lain silakan diperhatikan ini ya, hasil diskusi kelompoknya Abidul dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ini Kak? Ya silakan. Di sini saya dan kelompok ingin menyampaikan hasil dari diskusi mengenai pertanyaan dari kawan lain bagaimana globalisasi menyebabkan ketimpangan sosial. Dari yang kami diskusikan, globalisasi ini bertujuan menghilangkan batas-batas sertifikat yang ada. Nah, sedangkan menghilangkan batas-batas sertifikat yang ada memerlukan sebuah akses. Nah, dalam pemeriksaan akses tersebut, nggak semua orang yang
ingin menginginkan akses tersebut atau mendapatkan akses tersebut itu menerima secara paksa, menerima globalisasi itu secara ikhlas gitu. Jadi ketika sebuah negara menginginkan arus globalisasi itu secara intinya globalisasi itu merata, namun pada faktanya nggak semua orang atau negara itu menerima globalisasi arus globalisasi tersebut. Bahkan ada yang menerimanya secara menerima dan akhirnya mereka itu terkena culture lag. Jadi mereka menerima namun mereka nggak bisa menggunakannya. Jadi dalam diskusi kami, bagaimana ketimpangan sosial itu dapat globalisasi itu dapat mempengaruhi ketimpangan sosial, yaitu ketika memberikan akses itu. Jadi ketika arus globalisasi itu diberikan, ada negara yang menolak karena takut, dan ada negara yang takut itu bahkan mereka memang nggak bisa dan nggak pengen menerima arus globalisasinya. Jadi mereka itu menolak arus globalisasi dengan alasan yang pertama takut karena perubahan, yang kedua karena mereka memang nggak ingin. Yang kedua yang berbeda itu orang yang memang menerima globalisasi dan mereka ingin belajar dan memulai start yang baru. Jadi mereka menerima perubahan dari globalisasi itu sehingga ya ketimpangan itu dapat keinginan ketimpangan itu dapat teratasi. Tapi yang kita sorot ini ketimpangan sosial ketika mereka mungkin menolak arus globalisasi tersebut. Jadi dengan menerima arus globalisasi menghilangkan ketimpangan yang ada, lalu itu memberikan akses ke pemerintah kepada orang yang tidak mampu. Intinya kayak ketimpangan itu terjadi ketika arus globalisasi itu memang diberikan secara gimana ya? Itu mengenai apa yang kita lihat di Indonesia, bagaimana upaya pemerintah, karena kita menyorot pemerintah karena memang pemerintah itu adalah sebagai instansi yang memang bertanggung jawab atas hal ini. Jadi pemerataan sosial yang ada di Indonesia itu memang tanggung jawab pemerintah. Makanya bagaimana cara pemerintah upaya yang dapat kita upayakan untuk mengatasi ketimpangan adalah pemerataan. Nah, pemerintah Indonesia itu seperti pemberian BPJS, KIS maupun kayak beasiswa. Nah, itu menurut kami sudah merupakan bentuk pemerataan dari untuk mengatasi ketimpangan sosial. Oke, ya, oke. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah silakan kelompok berikutnya ya. Silakan kelompok berikutnya. Ya, kelompok berapa Jud? Kelompok satu ya, silakan. Siapa yang menyampaikan? Jud, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hasil diskusi kelompok kami mengutip salah satu definisi sosiologi dari ahli sosiolog Inggris yaitu John Haskell. Dia dalam sebuah majalahnya Miriam Steiner yang merilis tahun 1995 menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses dengan mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. Jadi menurut si John Haskell ini, sosiolog Inggris ini, globalisasi itu tuh kayak semacam di sebuah negara yang tentunya negara maju itu ada sebuah peristiwa. Nah, negara-negara lain yang merespon peristiwa itu dan mereka mendapat sebuah konsekuensi yang signifikan, nah itu namanya globalisasi gitu. Nah, dari sebuah respon atau sebuah konsekuensi dari sebuah negara ke negara lain yang dunia lebih maju, itu kan namanya globalisasi. Bagi yang mendapatkan konsekuensi, bagi yang mereka tuh kayak merasa di Swedia sana, di negara-negara Nordik, Denmark itu pendidikan di sana itu ada sebuah fenomena kalau pendidikan itu kayak memunculkan sebuah gaya pendidikan baru gitu loh. Nah, buat negara-negara lain selain negara di Nordik sana kok merasa negara kita tuh perlu gitu loh, perlu kayak mereka. Nah, itulah contoh gampangnya globalisasi kayak gitu. Jadi ada sebuah negara, sebuah masyarakat, atau sebuah komunitas yang merasa dia tuh kena dampak dari sebuah kejadian yang bagus, itulah yang keren dari masyarakat lain, dari komunitas lain, dari negara lain gitu. Nah, sekarang
Kenapa kok kejadian globalisasi itu bisa menciptakan ketimpangan sosial? Karena gini, dari sebuah negara yang merasa dia tuh mendapatkan dampak signifikan dari perubahan negara lain, itu mereka merasa pengen untuk menyayangi juga. Atau kita sepakati aja lah, definisi global itu kan nanti kan menyatu kan, nggak ada sekat-sekat gitu. Kita setuju sama definisi kelompoknya Dido. Jadi globalisasi itu menghilangkan sekat-sekat. Jadi negara yang terdampak sama negara yang memunculkan sebuah ide, sebuah gagasan itu mereka pengen mempunyai gagasan yang sama gitu. Jadi pengen menghilangkan sekat perbedaan dari dua negara tadi. Nah, negara yang pengen menghilangkan perbedaan tadi atau negara yang mendapatkan dampak signifikan itu biasanya di situ bakal terjadi sebuah mega competition, mega persaingan besar dari masing-masing individu. Bagaimana individu satu sama individu dua itu tuh mereka tuh saling beradu kekuatan, beradu kemampuan mereka dalam respon sebuah perubahan gitu kan enggak. Jadi globalisasi kan bagi sebuah negara yang terdampak kan pasti malah sebuah perbedaan gitu ya. Kayak misal di Indonesia tuh pelajarannya masih guru bisa senang ngeplai siswa gitu, misalnya Indonesia bikin salah siswa hukumnya Iran dipentong itu penggaris. Sedangkan sistem Indonesia pendidikan seperti itu kok lihat di Denmark pendidikannya kok humanis banget gitu kan. Indonesia merasa pengen meniru Denmark gitu lah, itu kan namanya kan sebuah globalisasi. Jadi Indonesia tuh merasa terdampak gitu. Nah, kemampuan orang-orang Indonesia untuk merespon bagaimana cara mereka mirip sama guru-guru di Denmark itu nanti menciptakan mega kompetisi gitu. Dimana ya nanti pendidikan di sebuah daerah ini ada lagi apa ya namanya strategi khusus kalau guru itu harus ini gitu, kan enggak? Jadi kayak ya kenapa ketimpangan sosial tuh bisa muncul dari globalisasi ya karena negara yang merespon globalisasi itu biasanya menimbulkan persaingan gitu. Nah persaingan tadi itu kan butuh modal. Nah, karena perbedaan berarti itulah makanya memunculkan sebuah ketimpangan. Nah, ya udah, kalian tanya aja juga bahannya gimana? Kenapa mau gitu ya? Ini ditanya ya lama ya. Bagaimana upayanya? Nah, upaya gimana caranya biar negara yang merasa terdampak itu bisa mengatasi ketimpangan? Karena ketimpangan kan akibat dari respon tadi kan. Caranya gimana? Nah, jadi kelompok kami itu diskusi dan kami sepakat bahwa solusi dari ketimpangan sosial yang diakibatkan dari globalisasi adalah sistemnya itu tuh harus bisa menyeragam gitu. Jadi kayak globalisasi itu kan dari pendidikan iya, sektor ekonomi iya, terus apa namanya teknologi juga iya. Nah menurut kami biar nanti mega competitionnya itu tuh kompleks, bisa punya modal yang sama, punya dapat kesempatan yang sama, dan mereka punya fasilitas yang sama untuk berkompetisi, yaitu harus dari pemerintah gitu loh. Jadi kayak buat mereka misal kompetisi dalam dunia pendidikan menjadi dosen yang kompeten kayak layak kayak dosen yang jadi acuan globalnya mereka, misal dosen di Amerika, dosen di Inggris. Nah itu mereka tuh gak cuma dapat gagasan pendidikan yang disamakan sama negara-negara yang global tadi, tapi juga teknologi yang menunjang pendidikan juga iya, terus gizi siswa-siswa yang nanti bakal jadi dosen buat disamakan sama orang-orang di Amerika itu juga sama gitu. Jadi menurut kami ya sistemnya atau pemerintahnya itu tuh harus bisa mengatasi respon-respon dari sebuah perubahan di wilayah lain gitu. Jadi sebelum kultural menurut kami struktural harus dibenahi terlebih dahulu. Gitu. Kalau kalian tanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada nggak? Tadi kenapa yang diubah harus struktural dulu, kenapa nggak kultural? Karena kan misalnya Dewi kan terbawa sama apa ya primordialisme kita gitu. Misalnya secara adat kita kan misalnya aku kan Jawa meniki, aku udah perubahan misalnya. Kan dia menyatu dalam diriku bahwa aku misalnya Jawa udah perubahan. Tapi kan ketika ada perubahannya menolak, nggak pengen nggak pengen nerima gitu. Nah ya justru itu karena berdasarkan kultur itu ada yang menolak perubahan, tapi kalau struktur itu mewajibkan sebuah perubahan, ya mereka bakal berubah semua. Makanya kami setuju kalau menginginkan perubahan itu ya harus dari sistem, dan sistem harus memfasilitasi. Jadi semua aspek yang terpengaruh dari adanya globalisasi, ekonomi, pendidikan, teknologi itu jangan pemerintah kok ayo warga kita gini juga, tapi justru pemerintah yang harus menyeragamkan tadi itu kayak dikasih fasilitas buat mereka tuh
update biar misal kamu mengacu ke Amerika gitu ya kita harus mengikuti sistem yang di Amerika gitu, teknologinya di Amerika, anak sekolah dikasih iPad semua, di Indonesia harus kasih semua gitu. Ini mau nggak mau. Wajib wall. Ya karena kita pakai definisinya si Janato memang gitu, jadi kayak gimana biar gak menciptakan ketimpangan sosial, ya respon negaranya atau respon daerah yang merasa mereka terdampak itu ya harus bisa seragam sama negara-negara yang memberikan dampak gitu, enggak sih? Dan bagi kami semua aspek yang terdampak dari perubahan tadi itu harus semua harus dikasih fasilitas semua, jangan cuma dikasih makan siang gratis tapi pendidikannya nggak benar gitu. Misal kita dikasih gizi seimbang, SDM-nya bagus tuh, fisiknya bagus, tapi pendidikannya nggak waras, itu nggak bisa. Makanya menurut diskusi kami semua harus kompak, harus seragam. SDM-nya dibenahi, sistem pendidikan dibenahi, teknologi dibenahi, ekonomi juga dibenahi. Gimana dong? Oke. Terima kasih Bapak. Menarik ya, nanti kita bahas ya bagaimana peran struktur dan kultural ya. Oke, berikutnya Bapak mana lagi? Bis. Bapak masih 3 Pak. Membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, perdagangan bebas, dan pertukaran budaya. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat memunculkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga terjadi di kota-kota besar yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Jadi, yang dimaksudkan itu adalah kalau dibandingkan pedesaan sama kota besar itu seperti yang dikatakan kelompoknya Soski tadi, yang startnya mereka itu berbeda, jadi itu yang menyebabkan ketimpangan sosial. Terus ada pun faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, yaitu ketidaksiapan dalam menerima perubahan, kebijakan pembangunan yang kurang tepat dan tidak merata, serta eksploitasi sumber daya. Negara-negara berkembang seringkali dieksploitasi sumber dayanya oleh negara maju sehingga keuntungan yang didapat tidak merata. Ada pun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketimpangan sosial. Semua masyarakat harus mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang merata. Seperti memaparkan dari kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang sama, merata. Padahal ya nyatanya di Indonesia sendiri juga, di Papua dan Jawa itu juga pendidikan dan kesehatan itu tidak merata. Jadi upayanya pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang merata. Oke, tidak. Oke, ya beri tepuk tangan ya untuk kelompok terakhir ya. Oke, dari kelima pemahaman nih, kira-kira ada nggak yang belum clear dari hasil pembahasan tadi terkait dengan apa hubungan globalisasi kok bisa menyebabkan ketimpangan sosial? Terus bagaimana upaya yang kemudian bisa dilakukan? Ada nggak yang belum clear? Atau pertanyaan intinya gini, pertanyaan terakhirnya tuh gini, dari upaya yang dilakukan ditawarkan oleh beberapa kelompok, ada dua upaya ya, satu struktural dan satu kultural. Kira-kira yang mana dulu? Kalau tadi kelompoknya Zujum itu struktural dulu, yang lain kira-kira yang mana dulu upayanya? Struktural atau kultural dulu kira-kira? Upaya yang bisa dilakukan itu upaya secara struktural atau secara kultural? Kira-kira? Kalau kamu Zujum nggak usah tanya ya, karena sudah berpendapat tadi secara struktural dulu. Yang lain mungkin apa? Apa? Struktural. Oke, kamu yang udah struktural. Afrido struktural. Yang lainnya lagi? Sama Pak. Struktural ya. Oke. Kelihatannya hampir sebagian besar struktural ya. Baik ya. Oke, perhatikan sebentar ya, biar nanti clear ya di sini ya. Upaya solusi yang kemudian tadi ditawarkan sebenarnya ada dua ya. Kalau secara konteks dari jawabannya bisa dibagi jadi dua, yaitu secara apa? Struktural. Pertanyaannya mana yang harus lebih dulu? Atau harus berbarengan? Kultural itu apa yang diperbaiki? Iya, masa prakteknya.
Kalau struktural yang diperbaiki apa? Iya, kebijakan pemerintah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi idealnya harus apa? Dua-duanya ya, dua-duanya harus berjalan beriringan. Kebijakan struktur tanpa kemudian merubah masyarakatnya nggak akan bisa jalan. Masyarakatnya berubah, tapi struktur kebijakannya tidak berubah, maka masyarakat yang ingin berubah nggak punya akses, kan? Nah, ini pertanyaannya yang tadi ya. Kalau tadi ada yang menarik ya dari yang disampaikan oleh beberapa kelompok ya tentang ini. Bagi globalisasi kan meniadakan sekat-sekat ya. Kemudian upaya yang perlu dilakukan adalah penyeragaman kebijakan. Itu ya juga ya. Penyeragaman dan sebagainya misalkan seperti itu. Jadi harus ada yang seragam. Pertanyaannya, apakah tepat penyeragaman kok bisa kemudian mengatasi ketimpangan sosial? Nah, saya kasih contoh ya. Upaya yang dilakukan pemerintah kita mencoba untuk membuat kebijakan yang relatif seragam. Saya kasih contoh ya. Untuk salah satu fenomena yang terjadi ya. Ini saya kasih cerita. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan sosial yang terjadi di Papua, caranya adalah dengan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa? Membuka 1 juta hektar sawah di Papua. Tujuannya apa? Untuk swasembada pangan. Pertanyaannya, berhasil nggak? Pertanyaan berhasil nggak? Kenapa nggak berhasil kira-kira? Padahal itu kebijakan yang strategis ya. Untuk apa? Biar Papua itu jadi lumbung pangan dan dia akan mensejahterakan masyarakat. Pertanyaannya, berhasil nggak? Berhasil nggak kira-kira? Dari beritanya nggak berhasil. Pertanyaannya, kenapa kok nggak berhasil? Kenapa? Iya, karena makanan pokok mereka bukan beras. Di samping itu, setiap masyarakat itu kan hidup dengan kearifan lokalnya masing-masing ya. Antropologi orang Papua mereka tidak punya pengetahuan itu apa? Mengelola sawah. Kenapa? Hidup mereka dari zaman dulu nggak ada sawah, jadi mereka nggak punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah sawah. Yang mereka tahu itu apa? Bagaimana cara mengolah sagu. Sagu itu ya butuh apa? Hutan, gitu ya, butuh hutan untuk menanam sagu. Yang terjadi apa? Akhirnya double kill ya istilahnya, double kill ya. Hutannya dibabat, sagunya dibabat, rusak kan? Dibikin apa? Sawah dengan biaya sampai triliunan. Hasilnya zong. Nah, ruginya double. Itu maka tadi selain penyeragaman, nanti ya di materi selanjutnya kita butuh adanya pemberdayaan masyarakat yang basisnya apa? Kebijakan pemerintah juga harus berbasis, jangan hanya sekedar top down, tapi basisnya apa? Kearifan lokal. Ini seperti itu. Karena kalau enggak mengacu pada ini, maka kebijakannya akan serampangan. Yaitu apa? Membuat kebijakan yang sama di masing-masing daerah, sementara kemampuan dari masing-masing daerah, pengetahuan masing-masing daerah tentang mengelola itu berbeda. Nah, jadi mengatasi ini ya, tadi sudah kita bahas di setiap kelompok ya. Mengatasi ketimpangan itu bukan seperti ini ya. Ini namanya apa? Perbedaan ya. Tahu nggak perbedaan? Timpang nggak kalau kayak gini? Nggak begitu. Timpang itu kalau kita terjadi timpang, ya nggak? Ketika terjadi globalisasi, semuanya disuruh bebas. Kira-kira dengan start seperti ini disuruh bersaing bebas, yang menang mana? Maka caranya biar ketimpangan tidak terjadi dengan cara apa? Bukan ini diturunkan standarnya ya. Kalau ini diturunkan standarnya, kita akan mundur gitu kan. Tapi apa? Ini diupayakan ke sini. Caranya bagaimana? Dan caranya adalah fasilitasi ini yang tidak didapat dari fasilitas yang ada di satunya lagi. Paham apa maksudnya? Kalau di sini
yang jadi dapat modal, maka pemerintah buat kebijakan untuk memberikan apa? Modal. Kalau ini masalahnya di skill, pemerintah berarti mengupayakan pendidikan. Bisa dipahami ya? Oke, ya saya pikir itu ya untuk hari ini karena waktunya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Intinya dapat kita simpulkan bahwa untuk mengatasi ketimpangan sosial tidak sekedar hanya masyarakat yang harus berubah, tapi juga harus ada apa? Kebijakan. Masyarakatnya berubah, tapi internet nggak ada, piye juga nggak bisa. Internetnya ada, tapi masyarakatnya nggak punya pengetahuan mengakses internet, dia sama aja. Gitu ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok ya. Besok kita penilaian ya. Silakan disiapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.